Langkah-langkah untuk menginstal FTP server. Pertama, kita buka terminal dan kita ketik sudo su untuk mendapat akses root. Kemudian kita masukkan sandi. Kalau sudah, kita ketik sudo apt install vs ftpd untuk menginstal FTP servernya. Selanjutnya kita akan menjalankan FTP servernya dengan komen systemctl start vs vtpd. Kemudian kita akan mengizinkan FTP server berjalan otomatis ketika saat booting dengan komen systemctl enable vs vtpd. Kemudian kita akan mengizinkan lalu lintas FTP melalui firewall dengan menggunakan komen sudo allow ftp. Selanjutnya kita membuka akses jaringan pada port 20 dan 21 dengan menggunakan komen sudo ufw allow 20 /tcp. Dan sudo ufw rule allow 21 /tcp. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah port 20 dan 21 ini sudah diizinkan menggunakan komen sudo ufw status. Selanjutnya kalau sudah, kita akan menambahkan pengguna baru dengan komen sudo user ftp server. Kalau sudah, kita akan mengkonfigurasinya. Ini setting password, tinggal enter saja, lewati saja. Selanjutnya kita akan membuat directory baru dengan komen sudo mkdir. Kalau sudah, kita akan membuat pengguna lain ini hanya bisa melihat dan hanya bisa mengunduh. Jadi mereka tidak bisa mengedit file dan menulis ulang file dengan perintah sudo chmod a garis datar w garis miring home. Selanjutnya kita akan membuat file baru lagi dengan perintah sudo mkdir home garis miring home garis miring ftp server garis miring ftp garis miring file. Selanjutnya kita ketik sudo chown ftp server -2 ftp server garis miring home garis miring ftp server garis miring ftp garis miring file. Selanjutnya kita ketik echo tanda kutip ftp server tutup kutip sudo t garis miring home garis miring ftp server garis miring ftp garis miring file garis miring sampel titik txt. Selanjutnya kita akan membuka file dengan perintah vim garis miring etc garis miring ftp server.
Selanjutnya kita akan mengedit file konfigurasi VSFTPD-nya menggunakan komen vim /etc /vsftpd.conf. Selanjutnya kita akan membatasi akses pengguna dengan komen vim vsftpd.chroot underscore list. Selanjutnya katong masukkan pengguna yang ingin katong izinkan untuk mengakses file. Untuk keluar dari pada menu ini, katong ketikkan shift titik berganda, lalu ketik W key dan tanda seru, lalu enter. Selanjutnya kita akan restart VSFTPD-nya. Kemudian kita akan mengecek IP address dengan menggunakan ifconfig. Kita punya IP address itu 10.0.2.15. Selanjutnya kita akan membuka tab terminal baru, dan kita ketik FTP dan IP address-nya. Selanjutnya kita masukkan nama pengguna dan password yang tadi kita sudah setting di awal. Sekian. Langkah-langkah untuk menginstal web server Apache 2. Pertama, kita menulis komen sudo install Apache 2 untuk menginstal web server Apache 2. Selanjutnya kita ketik sudo systemctl status Apache 2 untuk memeriksa status layanan Apache 2. Selanjutnya kita bikin window terminal baru, dan ketik cd var. Ini digunakan untuk katong berpindah ke direktori var. Selanjutnya katong ketik ls. Di sini ls ini berfungsi untuk menampilkan list file atau daftar file yang ada di var. Selanjutnya katong ketik cdww. cdww ini digunakan untuk lokasi menyimpan file web server. Selanjutnya cdhtml garis miring digunakan untuk berpindah ke direktori HTML, dan di dalamnya katong simpan file HTML. Selanjutnya katong ls untuk melihat isinya. Selanjutnya katong clear untuk menghapus tampilan agar untuk ke tab selanjutnya. Habis itu katong ketik Firefox index.html, digunakan untuk sebagai halaman utama situs web dengan
Dengan perintah ini, kita akan membuka halaman indeks HTML di Firefox untuk melihat apakah Apache 2 ini dia dapat dihidupkan dan ditampilkan. Kalau sudah, nanti akan masuk ke Firefox-nya. Selanjutnya kita akan mengakses localhost. Ketik saja 127.0.0.1, maka akan muncul tampilan Apache 2 sudah bekerja. Apache 2 default pick. Sekian. Cara membuat server DNS Linux di dalam Ubuntu. Pertama-tama, itu di dalam terminal Ubuntu kita akan menggunakan perintah sudo apt update ini untuk mengecek update dan menginstal update yang tersedia pada sistem kita. Setelah update selesai, kita akan lanjut dengan menggunakan perintah sudo apt install bin 9 utils bin 9 -doc -y. Ini untuk menginstal bin 9. Kemudian untuk menginstal yang berikutnya itu kita menggunakan sudo apt install net strip tools. Ini untuk menginstal nettools. Setelah itu kita menggunakan perintah ifconfig. Ini akan menampilkan IP address dari sistem kita, yaitu 10.0.2.15. Kemudian kita akan menggunakan perintah cd --etc --bin kemudian ls. Ini untuk menampilkan daftar nama file yang akan kita konfigurasi untuk membuat DNS server. Kemudian itu kita clear dulu terminalnya dan lanjut dengan menggunakan perintah sudo nano --etc --bin --name.conf.option. Ini akan membuka file pertama yang akan kita konfigurasi, yaitu ini menampilkan IP address dari DNS, yaitu DNS yang kita gunakan itu adalah 8.8.8 dan 8.8.4.4, yaitu ini adalah DNS dari Google. Kemudian setelah kita sudah mengisi IP address DNS-nya, kita akan keluar dan save itu dengan menggunakan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Setelah itu kita akan lanjut juga menggunakan perintah yang sama, tapi mengubah nama filenya, yaitu debit.example.com. Ini file untuk membuka domain dari DNS server kita dan juga IP address sistem kita. Kita akan mengisi
nama domain sesuai yang kita inginkan dan mengisi IP address dari sistem kita. Kemudian kita akan save lagi, keluar Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lanjut, kita akan menggunakan perintah yang sama juga, tapi dengan nama file db.10. Ini angka dari IP address system. Di sini akan menunjukkan domain dan alamat dari DNS server Linux yang akan kita buat. Setelah mengisi nama domain dan alamat DNS server yang kita inginkan, kita keluar lagi dan save, Ctrl X, kemudian Y, dan Enter. Setelah itu kita buka lagi file dengan perintah yang sama, dan nama filenya ini adalah name.conf.local. Ini adalah untuk membuat zona untuk alamat dari DNS server. Kemudian itu dengan menggunakan perintah ini kita akan keluar dan save, Ctrl X, Y, kemudian Enter. Dan setelah kita mengkonfigurasi semua file-file itu, kita akan merestart bin9 dengan menggunakan perintah sudo systemctl restart bin9. Dan kemudian kita akan mengecek status dari bin9 dengan menggunakan perintah sudo systemctl status bin9. Di sini akan menunjukkan bahwa bin9 telah aktif dan berjalan dengan baik. Setelah itu kita akan membuat window terminal baru untuk mengecek status dari bin9 dan firewall. Di sini kita menggunakan perintah sudo ufs status. Ini akan menunjukkan bahwa status dari bin9 dan firewall itu tidak aktif. Untuk mengaktifkan bin9 dan firewall itu kita akan menggunakan perintah sudo ufs enable. Ini akan mengaktifkan firewall. Kemudian itu kita akan mengecek statusnya lagi. Di sini statusnya sudah aktif. Dan kemudian kita akan membuat perintah untuk mengizinkan bin9 melewati firewall yang telah kita buat. Itu dengan menggunakan perintah sudo ufw allow bin9. Setelah itu kita lanjut lagi dengan mereload firewallnya. Kemudian itu dengan menggunakan perintah sudo wv reload. Dan kita akan mengecek statusnya lagi dengan sudo ufw status. Di sini statusnya sudah aktif. Kedua firewall dan bin9 sudah aktif dan bin9 sudah dapat melewati firewall. Setelah itu selesai, kita akan mengecek status dari DNS server itu dengan membuka command prompt pada Windows 11 dan mengisi perintah ping dan nama alamat dari DNS server yang telah kita buat, yaitu www.example.com. Jika kita enter di sini, apabila
perintah dari ping ini memberi balasan dengan statistis paket telah terkirim dan telah diterima. Dengan paket yang hilang yaitu 0, itu berarti DNS server Linux sudah berjalan dengan baik. Jadi itulah cara penginstalan FTP server, DNS server, dan web server. Demikian presentasi kami. Mohon maaf jika dalam video ini ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.